Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semua kita harapannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Senang bertemu dengan Anda semuanya, terutama para sahabat kampus, para mahasiswa yang saat ini sedang gigih berjuang dengan riset barangkali, apakah itu untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, video kali ini saya akan membahas kembali tentang bagaimana menyiapkan proposal penelitian, tepatnya bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian, yang isinya adalah bahan dan metode. Nah, kebetulan saya sedang mengajar semester antara namanya. Ada lebih kurang 15 mahasiswa yang ikut kuliah metode ini, dan kepada mereka diberi tugas untuk menyiapkan proposal penelitian. Itu merupakan tugas akhir atau proyek dari kuliah ini. Jadi banyak yang mengeluh tentang bagaimana cara menyiapkan bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian itu sendiri. Nah, jadi saya akan coba bahas dengan menerima satu judul dari salah seorang mahasiswa untuk kita bahas bersama. Oke, sebelum kita sampai ke sana, saya ingin sampaikan bahwa channel ini adalah berfokus pada konten manajemen penelitian, manajemen perubahan. Dan saya Bustami Syam, guru besar pada Fakultas Teknik, Departemen Teknik Mesin, Universitas Sumatera Utara. Senang sekali Anda bergabung di channel ini. Silakan subscribe bagi yang belum, beri thumbs up, ya, like, dan silakan share. Ya, sekali lagi, video kali ini kita membahas tentang tip penulisan bahan dan metode dalam bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Ya, seorang mahasiswa yang bernama Andika dari Hidayat, ya, mengirimkan sebuah judul seperti yang kita lihat di sini. Ya, ini judulnya, yaitu analisis karakteristik retakan lapisan seng pada baja galvanis. Nah, tentu judul ini tidak lahir dengan sendirinya, tiba-tiba begitu ya. Tentu tidak demikian, tetapi melalui problem. Jadi problem inilah peneliti melihat bahwa masih ada masalah yang perlu diteliti. Jadi ada gap penelitian di sini. Dari mana kita tahu itu? Tentu Andika ini sudah menulis di bab pendahuluan, ya. Kalau bab pendahuluan misalnya berisi 3 paragraf yang umum, ya, kemudian makin sempit sampai pada akhirnya apa yang ingin dilakukan di dalam penelitian ini. Jadi kita melihat mahasiswa ini melihat bahwa persoalan galvanized steel atau pipa yang digalvanize dalam aplikasinya di lapangan ini masih mengalami kendala. Katakanlah ada keretakan pada produk galvanized steel-nya. Nah, cuman di sini saya tidak tahu apa penyebab kegagalannya.
barangkali kita akan coba menduga ya dengan ilmu yang kita dapat. Karena pada intinya 3 hal saja yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah disturbance, yang kedua karakteristik, dan yang ketiga respon. Jadi disturbance itu kalau dia external loading, berarti ada gaya luar yang bekerja pada produk, atau internal loading, ada gaya dalam. Kalau dia penelitian sosial, tentu bebannya itu, loadingnya itu apakah stres, apakah anxiety, macam-macam ya. Jadi beban kerja, termasuk beban panas, ya, heat stress misalnya. Nah, terkhusus kepada judul ini tentu ini adalah persoalannya jelas ya. Produknya adalah galvanized steel, ya, atau baja yang digalvanisir, yang diselubung, yang di-coat, tentu dengan di sini zinc, ya, zinc. Nah, terjadi kegagalan. Nah, kegagalan ini yang ingin kita lihat bagaimana karakteristik kegagalannya. Nah, jadi step pertama yang perlu dilihat adalah tulis dan review judul. Nah, kita sudah dapatkan judulnya ini. Nah, kita review judulnya. Mereview judul artinya kita melihat apakah judul itu seperti yang kita katakan tadi itu lahir dari recognition of need, itu satu. Bahwa itu diperlukan. Kemudian problem solution, bahwa solution itu perlu, problem itu perlu diselesaikan. Jadi di situ kita dapatkan gap penelitiannya. Nah, dari sebuah judul kita harus tahu ada 2 elemen yang paling penting di sana. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya di layar. Nah, yang pertama adalah subjek penelitian dan yang kedua variabel penelitian. Jadi apa variabel penelitiannya atau apa subjek penelitiannya? Barangkali kita bisa lihat bahwa subjeknya ini, ya, yaitu lapisan baja galvanis. Kemudian variabelnya ini karakteristik retakan, di mana terjadinya pada lapisan seng, ya, pada baja galvanis. Nah, jadi apa yang belum jelas di sini? Yang belum jelas di sini karena ini sangat general adalah lapisan baja galvanis. Nah, untuk itu kita perlu menguraikan pada step yang kedua tentang subjek penelitian. Jadi setelah kita tulis subjeknya tadi, ya, ini kita salin kembali. Ini subjeknya ini, kita salin kembali ke sini. Tuliskan subjeknya misalnya lapisan bla bla bla, ya. Itu yang di sini. Nah, apakah ini masih general? Iya. Kalau begitu nanti kita perlu lebih spesifik, ya. Bagaimana bentuk galvanized steel yang dimaksud di sini. Yang kedua, kita tulis variabelnya. Jadi variabel yang di sini ini kita tuliskan variabelnya. Dah dapat subjek, dapat variabel. Nah, apakah variabel ini sudah langsung bisa diukur atau tidak? Nah, kalau nggak bisa diukur, kita harus memberikan menjadi subvariabel. Ya, indikatornya kalau memungkinkan, nggak terukur juga sampai kepada indikator, ya, satuan atau unit terkecil. Nah, baru kita masuk kepada langkah ketiga. Nah, langkah ketiga, ini kita perlu uraikan subjek tadi. Yang tadi general hanya baja lapisan seng,
pada baja galvanis, ya, maka kita lihat produk, ya, produk yang mungkin ya banyak sekali, ya, misalnya ini klem, kemudian ini bentuk C, ya, C, bentuk C klem, tapi ada juga bentuk U klem, banyak sekali, ya, jadi pokoknya bentuk profil, ya, bentuk hollow seperti ini, bentuk bulat. Yang mana yang kita pilih? Nah, jadi katakan kita ingin, kita ingin memakai salah satu, katakan yang ini. Nah, maka selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita pilih klem, maka bagaimana geometrinya, bagaimana dimensinya, ini perlu kita tuliskan dengan baik. Di pandangan depan, ini pandangan atas, ya, di depan misalnya dibelah, ya, dipotong sehingga nampak arsirannya. Kemudian dimensi ukuran. Jadi berapa W, berapa L, berapa besar lubangnya, berapa bulatan ini berapa, ya. Nah, ini. Jadi berapa R ini berapa nih? R ini. Ya. Kemudian kalau ini kita belah tadi kita bisa dapatkan berapa ketebalan atau thickness. Ini kita belum berbicara klemnya itu kan ada nanti lapisan coating. Jadi nanti kita akan bicara sampai ke sana. Nah, setelah itu kita gambar, ini akan kita butuhkan nanti pada saat kita tuliskan. Katakanlah karena bab 3, ini gambar 31. Geometri dan dimensi dari spesimen. Nah, tentu kita juga perlu karakteristik dari bahan yang kita dapatkan dari uji statik misalnya. Dengan menggunakan Universal Testing Machine, kita buat beberapa spesimen standar, ya, standar STM misalnya. Lalu kita uji, kita dapatkan berapa yang modulus of velocity-nya, berapa Poisson ratio, berapa yield strength, berapa ultimate strength. Nah, itu kita bisa dapatkan. Barangkali kita bisa mengujinya tanpa coating dan setelah coating itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian kita harus tulis juga tentang subjek adalah bagaimana dia diproduksi. Ya, misalnya dengan menggunakan forming, ya, tipe rolling. Baru habis itu dilakukan galvanizing. Nah, bagaimana proses dia digalvanize itu satu persatu harus kita gambarkan, ya, jika diperlukan bila muat, ya, kalau tidak kita hanya bercerita sedikit narasinya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah aplikasi. Nah, klem tadi klem ini akan digunakan untuk apa? Itu penting, ya, di lapangan. Nah, setelah itu tentang aplikasi nanti kita lihat uraiannya lagi. Nah, setelah itu kita masuk step yang keempat, yaitu uraikan variabel penelitian. Nah, kita tahu tadi bahwa variabel penelitiannya adalah karakteristik retakan. Ya. Dari apa? Dari lapisan seng, ya, pada galvanis steel. Nah, jadi kita pada akhirnya harus bisa membuat analisis tentang karakteristik retakan. Nah, kita harus pastikan dulu jenis retakan yang akan diteliti itu. Nah, ini kita harus lihat apa yang telah diteliti oleh orang lain. Itu ada di bab 1. Apakah keretakannya karena blistering, ya? Blistering itu misalnya
Ini baja, ini lapisan. Saya buat warna lain ya, warna merah. Ini lapisan zinc, ya. Ini steel, ini zinc. Maka terjadi yang disebut dengan penggembungan, ya, seperti jerawat di sini. Jadi ini kosong. Nah, bagaimana proses terjadinya blistering ini ada di dalam textbook, ada di dalam penelitian lain yang kita bisa baca. Ya, misalnya adanya kontaminasi, ya, diawali dengan kontaminasi pada permukaan baja. Kemudian karena proses coating misalnya, lama-kelamaan ini bisa menggelembung. Kalau satu barangkali nggak masalah, tapi ini banyak, ya. Ini sebuah kegagalan. Jadi ini perlu diteliti. Apakah blistering yang kita teliti? Atau karena korosi? Kita tahu memang membuat baja itu tahan korosi. Tetapi korosi tidak bisa dihindari ketika disturbance-nya itu adalah lingkungan. Jadi environmental attack. Misalnya bagaimana kalau sebuah pipa yang diikat dengan klem ini, ya, pipanya oke, stainless steel, diikat dengan klem, klemnya kita galvanize, tetapi lingkungannya air laut atau lingkungannya air sungai pada satu kedalaman. Kalau di Medan Sungai Deli, letakkan pipa yang diklem, ya, ke dalam Sungai Deli itu. Misalnya seperti itu. Ini tentu risetnya lama, ya, nggak bisa seminggu selesai sampai terjadi pembentukan. Katakanlah ini bisa, ya, bulanan. Kita lihat, kita kontrol setiap saat. Apakah karena korosi atau karena mikromekanik? Jadi kita harus asumsikan bahwa di permukaan klem itu ada retak kecil. Nah, kalau ada keretakan sekecil apapun, maka pendekatan analisisnya adalah secara mikromekanik. Dalam hal ini fracture mekanik. Jadi mikromekanismenya kita harus lihat. Atau secara makro. Secara makro artinya ini pendekatan strength of materials. Strength of material artinya awalnya kita menganggap permukaan bonding strength, misalnya ikatan antara baja dan zinc code itu ini perfectly bonded. Ini yang kita asumsikan dan tidak ada cacat. Itu pendekatan strength of material. Jadi apa yang kita lakukan, penyebabnya kegagalan itu mungkin dikarenakan adanya external loading. Ya, karena aplikasi. Ya, barangkali untuk hari ini atau kali ini kita membahas yang makro saja, gitu kan. Nah, ini contoh aplikasi. Jadi ada pipa-pipa sanitasi, pipa macam-macam di sini, ya. Pipa uap, pipa gas. Ini diikat dengan klem. Ini klemnya. Klem yang tadi kita bicarakan di subjek, ya. Ini diikat ke, kalau ini ada satu apa namanya ini satu beam, ya, beam. Nah, disturbance yang akan kita dapatkan yang pertama adalah sudah pasti klem ini gaya ini, pipa ini akan menekan, akan memberi gaya ini semuanya ke sini, memberi gaya. Tapi di samping itu mungkin juga ada internal pressure. Jadi kalau yang pipanya pipa gas tentu adanya di sini internal pressure. Kalau yang dibawa adalah uap panas atau air panas, tentu di sini juga ada temperatur, ya, temperature loading. Jadi akan ada thermal stress juga. Nah, jadi kita ambil yang sangat sederhana,
hanya karena berat dari pipa plus isinya. Ya, kita anggap seperti ini. Nah, jadi ini pipa, ya, dari sini ke sini, ini pipanya, ke sana. Nah, ini klem tadi, ini juga klem. Nah, ditumpu, ini beban dari pipa dan isinya, ditumpu di dua tempat. Nah, jadi kalau ini W, massa kali gravitasi, di sini adalah W per 2, ini W per 2. Nah, kalau ini kita ingin membuat menjadi uji struktur, maka kita bisa melihat bagaimana daya tahan klem ini, ya. Di mana lemahnya kita bisa tahu, ya. Jadi misalnya di samping W kita juga menambah P, ya, ada satu beban tertentu lagi misal. Nah, setelah itu kita analisa satu saja cukup, kita analisa di sini. Jadi ini kita lihat pandangannya dari kanan misalnya. Nah, apabila ini ditumpu, ya, jadi ini kiri kanan di sini ditumpu, sebelahnya ditumpu, ya, maka kalau ini F, ya, ini ditumpu, ya, ditumpu, maka bagian ini akan terjadi tarikan, itulah tegangan tarik, dan bagian di sini akan terjadi kompres, tegangan tekan. Itu yang terjadi pada klem. Jadi external loading ini disturbance, external loading ini menghasilkan respon, yaitu tegangan. Ini juga respon. Nah, ini gagal, atau di sini bisa gagal. Kalau ya secara teori kegagalan statik, kalau tegangan yang bekerja di sini itu lebih besar daripada kekuatan material ini. Dari mana kita tahu kekuatannya? Tadi kita uji secara statik. Kita dapatkan, kita tabelkan tadi, tabel 31. Nah, itu dia. Nah, tapi kita perlu ke step 5. Bagaimana kita mengukur dengan instrumen apa dan analisisnya bagaimana. Ini kita perlu jelaskan di dalam bab 3 ini. Katakan misalnya untuk uji statik kita menggunakan UTM. UTM itu Universal Testing Machine, uji tarik statik. Nah, ini bukan hanya untuk menguji material, tetapi bisa juga untuk menguji struktur daripada klem. Nah, jadi bisa material, bisa struktur. Material untuk mendapatkan karakteristik, material, dan struktur untuk mendapatkan berapa besar beban maksimum yang bisa ditahan. Nah, kemudian untuk keduanya itu kita gambar setup pengukuran, ya, baik uji statik maupun uji struktur. Ini barangkali bisa kita lihat pada video saya sebelumnya, waktu itu yang saya buat dalam bahasa Inggris. Nah, kita perlu klarifikasi, ya, karena begini, kalau dengan eksperimen, kalau kita uji di sini, kita hanya tahu barangkali di titik ini, ya, yang akan mengalami perubahan di sini dan di sini. Bagaimana dengan di sini, di tempat lain? Nah, kita perlu tahu, ya. Misalnya kita tarik di sini, kita bisa tahu kompres masang strain gauge di sini bisa. Kita bisa pasang strain gauge. Tapi berapa banyak strain gauge yang harus kita pasang? Berapa biayanya? Oleh karena itu caranya dengan analisis numerik. Nah, ini dia. Jadi ada di dalam metode penelitian kita juga masukkan analisa numerik. Untuk analisa numerik, kita perlu model. Modelnya tentu ada model fisik,
Model fisik adalah model klaim ini. Kemudian model numerik. Model numerik bagaimana merubah model fisik menjadi numerik. Jadi ini fisik, ini menjadi numerik. Jadi kalau numerik, kita tidak perlu mensimulasi keseluruhan, ya, tapi cukup separuh aja. Jadi kita beri elemen, ini elemen, dengan menggunakan finite element, taruh F-nya ada di sini. Nah, ini tentu simetri. Kemudian di sini diikat, ya, sebagai constraint. Kemudian kita harus tahu berapa modulus of elastisitas, berapa Young modulus, dan itu tadi kita sudah uji dengan menggunakan uji statik di atas. Nah, apa yang kita dapatkan? Ya, kita dapatkan nanti tentu itu tadi material data, ya. Sebelum sampai ke sana kita menggunakan software apa? Jadi misalnya kita menggunakan software ANSYS ya untuk pemodelan ini. Akhirnya dengan ANSYS kita bisa mendapatkan, ya, di setiap elemen yang kita ingin cek, ya, besarnya tegangannya, apakah sigma X, sigma Y, sigma Z, ya, atau sigma 1, sigma 2. Jadi kita bisa dapatkan tegangan von Mises misalnya di sini. Nah, itu semua. Nah, baru bisa kita analisis kenapa terjadinya kegagalan pada lapisan itu. Yang merah ini adalah lapisan, ya, lapisan zinc, dan yang di dalam ini adalah steel. Jadi ini steel dan yang merah ini zinc. Jadi dengan simulasi numerik kita bisa menganalisa ini, memodelkannya juga. Jadi apa kita inginkan? Apakah perfectly bounded misalnya, ya, satu asumsi. Jadi untuk itu, untuk kesimpulannya, setelah kita mendapatkan step 1 sampai step 5, barulah kita mulai step terakhir, ya, step 6. Baru kita mulai writing. Writing chapter 3. Nah, and selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mahasiswa saya. Barangkali kalau kurang jelas nanti bisa diputar dan bisa diskusi di kolom komen, atau teman-teman subscriber atau yang melihat video ini ingin komen atau bertanya, atau silakan tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu para mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang menggunakan physical instrument, tetapi ini juga berlaku untuk non-physical instrument. Karena prinsipnya disturbance itu bisa physical disturbance, bisa juga non-physical disturbance, ya, psychological disturbance. Ini juga bisa berlaku di sini. Nah, jadi kalau di engineering kita menggunakan stres pada spesimen, katakan di sini baja, maka pada sosial barangkali stres yang terjadi pada manusia. Lalu karakteristiknya apa? Sanggupkah dia menahan stres itu atau tidak? Jadi aplikasi itu bisa digunakan untuk riset manapun, baik itu kualitatif maupun kuantitatif juga. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Silakan subscribe, ya, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.